wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis yang terkait dengan laporan kewirausahaan. Tujuan dari pembuatan proposal bisnis yang pertama adalah perencanaan bisnis menjadi lebih efektif. Artinya, di sini adanya proposal bisnis ini akan memudahkan dalam merancang efektivitas sebuah perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek penjualan, produksi, sampai dengan anggaran. Yang kedua, tujuan dari proposal bisnis adalah tahu kelebihan dan kekurangan sebuah perusahaan. Pentingnya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan bisnis yang dijalani agar lebih objektif, yaitu dengan melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Sehingga adanya analisis tersebut, perusahaan itu bisa mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan yang ketiga adalah sebagai tolok ukur kelayakan bisnis. Proposal bisnis ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur kelayakan bisnis. Dokumen ini merupakan pengaman agar semua strategi yang telah dibuat itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, meskipun pada saat prakteknya akan terjadi beberapa perubahan. Tujuan yang keempat adalah sebagai sumber informasi lengkap. Proposal bisnis ini membantu para pimpinan dan staf dalam memahami strategi perusahaan dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh perusahaan, serta bisa memudahkan semua pihak yang bekerja sama tahu akan informasi secara detail mengenai bisnis yang dijalankan. Bagaimana membuat proposal bisnis? Beberapa langkah di dalam membuat proposal bisnis kita lihat sebagai berikut. Yang pertama atau bab 1 yang berisi tentang latar belakang. Bagian ini menjelaskan secara detail tentang yang pertama adalah profil usaha. Jadi produknya apa, kemudian caranya bagaimana, bahannya apa, ini masuk di sini. Yang kedua itu berisi latar belakang yang berupa penjelasan mengapa bisnis atau usaha tersebut didirikan, yang meliputi tahapan usaha, kategori usaha, kondisi perkembangan usaha saat ini, struktur organisasi usaha, dan sejarah serta harus mengisi lokasi usaha. Yang kedua atau bab kedua nanti berisi deskripsi usaha. Nah, deskripsi usaha itu yang pertama ada tujuan mulia atau noble purpose. Pada bagian ini menjelaskan bahwa tujuan mulia dari sebuah perusahaan itu didirikan. Masukkan data pendukung dan perlihatkan tujuan pendirian usaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan, namun juga bisa memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Yang kedua itu adalah harus dijelaskan tentang komponen konsumen potensial. Definisi segmen pasar, baik itu segmentasi perilaku, demografis, psikografis, dan geografis. Selain itu juga perlu dijelaskan tentang target pembeli potensial dengan jelas dan positioning produk tersebut. Nah, di dalam penyusunan konsumen potensial ini bisa didukung oleh data-data yang valid. Yang ketiga adalah produk. Pada bagian produk ini diuraikan dengan jelas mengenai produk yang memiliki inovasi dan berdaya saing. Jadi unique selling point yang kuat. Baik itu penggunaan bahan baku lokal serta produk terbukti mampu menyelesaikan masalah dan kebutuhan konsumen.
Jadi di bagian ini nanti bisa dijelaskan keunikan atau kelebihan pada produk tim yang kalian buat yang membuat berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ini bisa dimasukkan gambar-gambar produk dari yang akan diproduksi. Yang keempat adalah Anda harus menjelaskan tentang sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari anggota tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam menjalankan usaha, baik yang memiliki sumber daya manusia, sumber daya fisik, serta sumber daya non-fisik yang sangat memadai dan sangat mendukung usaha. Jadi di sini dijelaskan sumber daya manusia apa yang dimiliki, yang dikelola oleh siapa, bagaimana job deskripsi masing-masing, serta bisa dijelaskan sumber daya yang lain. Yang kelima adalah pemasaran. Di sini dijelaskan strategi pemasaran, distribusi pemasaran, promosi, dan hubungan pelanggan, serta dilengkapi dengan data-data pendukung. Jadi nanti pada bagian ini silakan Anda menjelaskan pemasaran produk yang dilihat dari 4P ya, produk, price, place, dan promotion. Yang terakhir adalah penutup, dan di dalam penutup itu berisi dalam sebuah proposal bisnis itu harus diberikan sebuah penutup yang berisi tentang ucapan terima kasih dan juga harapan dari pihak-pihak yang menyusun proposal bisnis. Nanti akan di akhir laporan harus ada lampiran ya yang terdiri dari daftar pustaka dan tabel pembuatan BEP harga dan BEP produk. Demikian tadi penjelasan tentang proposal bisnis. Terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.